Halo teman-teman, kembali lagi di channelku MS Design. Pada video kali ini aku akan ngejelasin gimana cara membuat seamless tekstur di Photoshop. Jadi tujuannya tutorial ini adalah misal kalian menemukan wallpaper atau finish cat dinding, misalnya kamprot atau Nocturne. Kalau kalian menemukan tekstur seperti itu, belum tentu tekstur yang kita download langsung seamless. Seperti yang kalian lihat di sini. Di sini teksturnya itu masih kotak-kotak ya, nggak seamless. Jadi ada pembatasnya berupa garis vertikal di sini. Yang mana kalau kita terapkan di dinding interior kita nanti pasti jelek ya, karena kotak-kotak gini bentuknya. Sama dengan yang ini, bisa kalian lihat ini ada kotak-kotak gini masian, sama juga ini ada kamprot. Nah, jadi di sini saya akan membuat dua part video. Yang pertama adalah cara membuat seamless tekstur. Yang kedua adalah cara membuat seamless tekstur tapi dengan studi kasus teksturnya ini memiliki gradasi warna. Di sini ada titik warna yang lebih terang, tapi kalau kita semakin ke bawah di sini gelap. Sama dengan si kamprot ini, kalau kalian lihat dia di sini terang, tapi kalau kalian ke bawah di sini dia yang gelap. Nah, sedangkan kalau di kasus yang pertama ini, ya ini sebenarnya rata ya, satu warna. Cuma memang dia bercorak, jadi ini bukan gradasi. Oke, tanpa berlama-lama, langsung kita masuk ke tutorialnya. Oke, di sini kita sudah membuka Photoshop. Jadi pertama kalian masukkan tekstur yang kalian punya. Di sini saya pakai contoh tekstur saya sendiri, yang tadi wallpaper. Nah, kalau sudah, di sini adalah base layer saya. Kita buat layer baru aja, copy dari si layer base ini. Kita klik yang namanya Ctrl C. Kita kasih nama 1. Nah, jadi di sini saya pakai dua cara. Ini adalah cara yang pertama. Setelah kalian buat layer ini, yang perlu kalian pilih adalah kita klik filter, lalu kita klik other, lalu kita klik yang namanya offset. Nah, kalau sudah kalian offset, nanti bakal muncul yang namanya garis vertikal ini. Itu garis vertikal yang nanti kita lihat di SketchUp. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, setelah muncul garis vertikal ini, cara sederhananya adalah cara yang pertama, kalian cukup pilih yang namanya Clone Stamp Tool. Nah, dari Clone Stamp Tool ini kita pilih yang soft round pressure. Jadi kalau misalnya di Photoshop kalian masih hard, kita pilih yang soft round. Nah, kalau sudah, kita bisa atur size-nya, itu terserah kalian. Terus kita klik Alt. Ketika kita klik Alt, kita akan mengambil sampel area yang bakal menutupi garis vertikal ini. Kita klik Alt, kita besarin dikit. Nah, kita tinggal klik di sini. Nah, bisa kalian lihat ketika saya mengambil Alt terus kita klik tengah, itu lama-lama akan menutupi garis vertikal tadi. Nah, terus kalau sudah, kita bisa sedikit rapikan lagi, tambal-tambal lagi yang masih kurang rapi. Nah, tapi notes-nya adalah kalian jangan sesekali mengambil Alt terlalu pinggir. Misalnya nih, kita klik di sini, kita taruh tengah, nah akan muncul garis lagi. Jangan, nanti kalian ambil di sekitaran area tengah ya. Nah, oke, jika sudah seperti ini, kalian untuk memastikan apakah semua garisnya sudah tercover, kita klik offset, lalu kita coba
tarik garis lagi. Nah, bisa kalian lihat di sini masih ada area yang memiliki garis vertikal maupun horizontal. Nah, kita mesti nutupin ini supaya tekstur secara keseluruhan benar-benar tercover. Nah, dilihat sudah tertutup semua areanya. Kita pastikan sekali lagi. Nah, bisa dipastikan semuanya sudah tercover. Sudah, kalian tinggal ekspor. Nah, di sini saya sudah ada 3 kubus di belakang ini buat perbandingan aja. Langsung kita apply di sini teksturnya. Klik import, klik tekstur yang tadi sudah kita edit, kita masukkan langsung di sini. Nah, bisa kalian lihat. Kita apply all. Mungkin kita kecilin sedikit. Nah, teman-teman lihat. Di sini teksturnya sudah tidak memiliki garis-garis pembatas seperti di sampingnya ini. Bisa kalian lihat ya kan, jadi dia sudah seamless, sudah menyatu semua. Kalau misalnya kalian masih merasa terlalu besar, bisa kalian kecilin lagi, tapi ingat juga jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil pasti juga akan kelihatan pengulangannya ya, repetisinya ya, tapi bukan patah-patah tapi repetisi. Jadi kita juga jangan terlalu kecil ngaturnya, 1200 mungkin ya. Nah, kalian lihat di sini sudah seamless. Nah, oke, sekarang kita masuk ke cara kedua. Jadi sebenarnya juga mirip-mirip dengan cara pertama, tapi kembali lagi jika kalian menemukan tekstur dengan motif atau pattern yang cukup rumit, pasti akan ada penyesuaian yang berbeda. Jadi saya di sini coba membuat dua contoh aja. Kita klik lagi Ctrl C. Dari base-nya layer kita buat tekstur 2. Nah, terus di sini kita klik Other, kita klik Offset. Nah, kalau masih belum lurus seperti ini, kalian coba luruskan sampai seperti ini. Nah, kalau sudah, tadi kan kita langsung nih klik Alt terus kita langsung hapus. Nah, kita pakai yang namanya di sini cara lain dengan klik rectangular marquee tool. Jadi kita seleksi area pembatasnya. Nah, lalu kita klik edit, lalu kita pilih namanya fill. Jadi fungsinya fill ini untuk mengisi area yang kita seleksi ini. Nah, kalau kita content aware, blending, mode normal, opacity 100, kita klik OK. Nah, kalau kita Ctrl D, bisa kalian lihat garis tegas tadi sudah menghilang. Nah, tapi kan di sini masih ada sedikit garis meskipun samar-samar ya. Sepertinya kurang enak dilihat. Kita bisa benerin garis tersebut dengan yang namanya Spot Healing Brush Tool. Kita kecilin terus kita tinggal benerin garisnya. Nah, jadi kalian tinggal rapikan teksturnya sesuai feeling kalian ya. Kembali lagi tidak ada patokan khusus seberapa rapi terus berapa tepat. Oke, masuk ke SketchUp. Saya coba copy lagi ke belakang. Setelah lagi kita bersihkan dulu, terus kita import file tekstur 02 tadi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini teksturnya juga sama, seamless, ada pengulangan, ya kan? Sama. Kita bandingkan dengan yang pertama, yang tekstur originalnya, ya kan? Dia sudah seamless. Nah, ini adalah contoh penerapan tekstur di ruangan di scene ya. Jadi kalau kalian lihat tekstur ini sudah menyatu dengan ruangannya. Kalau misalnya kalian masih pakai tekstur original tadi, pasti kelihatan ada garis-garis vertikal maupun horizontal yang kotak-kotak gitu yang membatasi setiap teksturnya gitu, jadi jelek gitu. Nah, jadi saya itu biasanya pakai cara ini. Kalau misalnya
kita pakai tekstur tapi yang belum seamless. Nah, biasanya saya menemukan tekstur-tekstur seperti ini itu kalau kita download material, biasanya di website HPL tuh, misalnya kayak Taku atau Laika. Biasanya beberapa tekstur mereka itu masih belum seamless, jadi saya ngakalinnya dengan cara ini. Oke, sekian video kali ini. Nanti kita lanjut ke video part 2. Kalau misalnya ada masukan atau komentar, monggo komen. Terima kasih supportnya dan salam.